Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Breaking News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang peristiwa teraktual, tajam, dan terpercaya. Dan saya akan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya, Amira Kusuma Putri, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan inilah berita selengkapnya. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Rusia diketahui telah mengerahkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Kali ini pun meningkatkan potensi ancaman invasi yang dilakukan Rusia. Melihat situasi ini, Amerika Serikat turut mengerahkan ribuan tentara di negara-negara Eropa Timur. Presiden Amerika Serikat menyebut invasi Rusia ke Ukraina akan menjadi konsekuensi terbesar di dunia yang terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Di tengah ketegangan ini, pemerintah Ukraina telah meminta diadakannya pertemuan mendesak dengan Rusia dan puluhan negara Eropa lainnya. Pertemuan ini untuk meminta penjelasan terkait penumpukan pasukan Rusia di sepanjang Ukraina. Namun pada Minggu 13 Februari 2022, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut bahwa Rusia telah mengabaikan permintaan resmi Ukraina. Terkait hal ini, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, tidak mengomentari permintaan Ukraina. Dmitry hanya menegaskan bahwa Rusia bebas memindahkan tentara di wilayah negaranya. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz telah menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia datang ke Ukraina untuk membicarakan mengenai krisis yang dialami Ukraina akibat dari ancaman invasi Rusia. Namun dari sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun mengaku ingin menyelesaikan masalah ini. Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання, виключно шляхом переговорів. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. Dari berita mancanegara, kita beralih ke berita dalam negeri. Kabar gembira bagi Anda pencinta balap. Setelah Mandalika, kini sirkuit F1 dan MotoGP bertaraf internasional akan dibangun di wilayah barat Indonesia, tepatnya di kawasan wisata Lagoy Bintan di Kepulauan Riau. Pembangunan sirkuit itu direncanakan akan dimulai tahun ini dan akan selesai di tahun 2024 mendatang. Semula, sirkuit F1 dan MotoGP bertaraf internasional tersebut akan dibangun di Batam. Namun melalui berbagai pertimbangan, akhirnya dipindahkan di kawasan wisata Lagoy Bintan. Menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, pembangunan sirkuit tersebut akan ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 16 Maret mendatang. Kita udah sepakati Bintan ini salah satu unggulannya adalah sport tourism. Nah, selain event-event internasional yang sudah kita miliki, kalau Formula One ini ada, maka ini justru akan menjadi triggernya bagi event-event lainnya. Ya, kita harapkan ini dapat terwujud sampai dengan tahun 2024 yang akan datang, insya Allah. Sirkuit balap ini akan dibangun oleh perusahaan konsorsium bekerja sama dengan PT Bintan Resort Cakrawala sebagai pengelola kawasan dengan konsultan Populus asal Inggris. Menurut General Manager PT Bintan Resort Cakrawala, Abdul Wahab, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 100 hektar khusus untuk sirkuit dan tribun. Sementara, pendukung lainnya akan dibangun di lahan lain di sekitar lokasi sirkuit. Yang akan membangun adalah konsorsium akan bekerjasama dengan Bintan Resort.
Berapa luasnya, Pak? Kita sudah mengalokasikan sekarang ini 75 hektar hingga 100 hektar hanya untuk sirkuitnya dulu. Kalau sarana pendukung itu biasanya akomodasi, tempat makan, itu kita di dalam Bandar Resort memang sudah tersedia ada. Sirkuit F1 dan MotoGP yang akan dibangun di Bintan ini digadang-gadang akan menjadi sirkuit unggulan di Indonesia karena memiliki lokasi strategis di wilayah perbatasan dengan fasilitas lengkap dan pemandangan yang indah. Pemirsa, informasi rencana pembangunan sirkuit ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Breaking News. Saya, Amira Kusuma Putri, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu MGS TV dan sampai jumpa.